Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Eko di channel Eko Agustuswanto. Apa kabar Bapak Ibu? Semoga dalam kondisi sehat dan sukses selalu. Bapak Ibu, khususnya Bapak Ibu guru yang akan menjadi peserta PPG tahun 2022. Mohon izin, pada kesempatan kali ini saya akan sharing terkait dengan pembahasan soal untuk persiapan pretest PPG 2022 untuk kompetensi pedagogik bagian 2. Pada bagian 2 ini nanti akan kita bahas nomor 26 sampai nomor 50. Adapun pada bagian 1 sudah kita bahas kemarin, dan setiap bahasan bagian-bagian nanti linknya akan saya cantumkan pada deskripsi video. Bapak Ibu, nanti kurang lebih ketika pretest tampilan pada desktop layar monitor atau komputer Bapak Ibu adalah seperti ini. Akan tapi sebelum kita lanjut kepada soal-soal pembahasan, jangan lupa untuk memberikan dukungan pada channel Eko Agustuswanto dengan subscribe ya. Dan kemudian nyalakan tombol lonceng agar selalu dapat notifikasi dari channel kami. Langsung pada soal Bapak Ibu, untuk soal nomor 26. Beberapa siswa memiliki kecenderungan belajar berupa mengerjakan soal atau tugas dengan cepat, tetapi hasilnya banyak kesalahan. Gaya belajar pada siswa tersebut adalah A. Implisif, B. Reflektif, C. Gaya berpikir terikat, D. Gaya berpikir bebas. Jawaban yang benar adalah yang A, yaitu implisif. Soal berikutnya nomor 27. Fungsi indikator dijadikan sebagai penanda dalam A. Pencapaian standar kompetensi, B. Pencapaian kompetensi dasar, C. Pencapaian tujuan pembelajaran, D. Pencapaian standar kelulusan. Jawaban yang benar adalah yang D, yaitu pencapaian standar kelulusan. Soal nomor 28. Apa yang paling tepat dilakukan guru jika seorang peserta didik tidak memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan? A. Menunjuk peserta didik lain untuk menjawab pertanyaan tersebut. B. Memberikan kritik agar peserta didik berusaha menjawab walaupun salah. C. Menyederhanakan isi pertanyaan agar mudah dipahami peserta didik. D. Menjawab sendiri pertanyaan tersebut. Jawaban yang benar adalah yang A, yaitu menunjukkan atau menunjuk peserta didik lain untuk menjawab pertanyaan tersebut. Soal nomor 29. Prinsip sistematis sebagai salah satu prinsip pengembangan silabus, artinya A. Cakupan kedalaman, tingkat kesukaran, dan urutan penyajian materi dalam silabus sesuai dengan tingkat perkembangan fisik, intelektual, sosial, emosional, dan spiritual peserta didik. B. Adanya hubungan yang konsisten, ajak, taat asas, antar kompetensi dasar, indikator, materi pokok atau pembelajaran, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian. C. Cakupan indikator, materi pokok atau pembelajaran, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian cukup untuk menunjang pencapaian kompetensi dasar. D. Komponen-komponen silabus saling berhubungan secara fungsional dalam mencapai kompetensi. Jawaban yang benar adalah yang C. Ya, jadi kalau prinsip sistematis itu adalah cakupan indikator, materi pokok atau pembelajaran, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian cukup untuk menunjang pencapaian kompetensi dasar. Soal nomor 30. Ciri-ciri kelas yang menggunakan pembelajaran CTL adalah sebagai berikut. Saya ulang. Ciri-ciri kelas yang menggunakan pembelajaran kontekstual listening adalah sebagai berikut kecuali A. Sharing dengan teman, B. Guru kreatif, C. Pengalaman nyata,
D. Menggunakan satu sumber. Jawaban yang benar adalah yang D. Menggunakan satu sumber. Jadi ini adalah yang kecuali atau yang bukan, Ibu. Soal nomor 31. Dalam memilih dan mengembangkan materi pembelajaran, Ibu Nita selalu menyeleksi materi pembelajaran yang telah teruji kebenarannya, tidak ketinggalan zaman, dan memberikan kontribusi untuk pemahaman ke depan. Kriteria penyelesaian dan pemilihan materi pembelajaran tersebut memenuhi kriteria: A. Sahih, B. Kebermanfaatan, C. Layak dipelajari, D. Menarik minat. Jawaban yang benar adalah yang A, yaitu sahih. Soal nomor 32. Bu Reni menyiapkan materi pelajaran dengan cara dimulai dari materi-materi yang dikenal siswa, kemudian muncul hal-hal baru dan dianggap lebih mendalam. Bentuk pengembangan materi yang disusun Bu Reni mengikuti pola: A. Kausal, B. Spiral, C. Kronologis, D. Inquiry. Jawaban yang benar adalah yang B, yaitu pola spiral. Soal nomor 33. Memilih media pembelajaran hendaknya tidak boleh sembarangan, tapi harus didasarkan pada kriteria tertentu. Misal, apakah untuk belajar individual, kelompok kecil, kelompok besar, atau massal? Pernyataan tersebut dalam pemilihan media termasuk di dalam kriteria: A. Tujuan, B. Sastra didik, C. Ketersediaan, D. Konteks penggunaan. Jawaban yang benar adalah yang D, yaitu konteks penggunaan. Soal nomor 34. Pada saat mempersiapkan pembelajaran, seseorang guru dapat menyusun strategi pembelajaran dan menentukan media yang akan digunakan dalam pembelajaran tersebut. Kemampuan dasar yang harus dimiliki seorang pendidik terkait dengan keterampilan memilih media pembelajaran adalah: A. Pendidik harus mengetahui latar sosial budaya dan A. Pendidik harus mengetahui latar sosial budaya siswa dan sekolah. B. Pendidik harus memahami karakteristik dari media pembelajaran tersebut. C. Pendidik harus menyesuaikan diri dengan kemampuan sekolah. D. Pendidik menyesuaikan dengan materi pembelajaran. Jawaban yang benar adalah yang B, yaitu pendidik harus memahami karakteristik dari media pembelajaran tersebut. Soal nomor 35. Pada saat mempersiapkan pembelajaran, seorang guru harus dapat menentukan jenis media yang tepat sesuai dengan materi. Dilihat dari kemampuan jangkauannya, media dapat dibagi ke dalam: A. Media yang memiliki daya liput yang luas dan media yang memiliki daya liput terbatas. B. Media yang dapat didengar saja dan media yang dapat dilihat. C. Media tradisional dan media berbasis DIK. D. Media 2 dimensi dan media 3 dimensi. Jawaban yang benar adalah yang A, yaitu media yang memiliki daya liput yang luas dan media yang memiliki daya liput terbatas. Itu jika dilihat dari kemampuan jangkauannya. Soal nomor 36. Di ruang media tersedia berbagai macam media yang sudah berdebu dan agak usang. Sebagai seorang pendidik yang kreatif, sebaiknya dapat memanfaatkan media dan memilih media mana yang akan digunakan. Dia memiliki beberapa pertimbangan dalam hal ini. Pertimbangan dalam memilih media pembelajaran yang harus diperhatikan adalah: A. Tujuan, sastra didik, karakteristik media, waktu pengoperasian, biaya, ketersediaan, konteks penggunaan, dan mutu teknis. B. Sasaran didik, karakteristik media, waktu mengoperasikan, tujuan, visi misi sekolah, dan konteks penggunaan. C. Tujuan, sasaran didik, karakteristik media,
visi sekolah dan konteks penggunaan. D. Kultur sekolah, tujuan, waktu pengoperasian, dan karakteristik media. Jawaban yang benar adalah yang A, yaitu pertimbangan dalam memilih media pembelajaran yang harus diperhatikan adalah tujuan, sasaran didik, karakteristik media, waktu pengoperasian, biaya, ketersediaan, konteks penggunaan, dan mutu teknis. Soal nomor 37. Seorang guru harus mampu memanfaatkan media pembelajaran dan sumber belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran utuh. Pernyataan berikut yang benar terkait dengan media pembelajaran adalah: A. Media pembelajaran yang paling baik adalah media yang berbasis TIK. B. Sebuah media dapat digunakan untuk semua kegiatan pembelajaran. C. Media dapat digunakan sebagai pembawa pesan dalam suatu kegiatan pembelajaran. D. Memilih media tidak perlu banyak mempertimbangkan agar tidak merepotkan. Jawaban yang benar adalah yang C, yaitu media dapat digunakan sebagai pembawa pesan dalam suatu kegiatan pembelajaran. Soal nomor 38. Setiap materi pembelajaran memiliki tingkat kesukaran yang bervariasi. Untuk memudahkan peserta didik memahami materi yang memiliki tingkat kesukaran tinggi, guru sering memanfaatkan media pembelajaran. Misalnya, media gambar atau tayang video yang berisi sistem peredaran darah. Fungsi media pada pernyataan di atas atau fungsi media pada pernyataan tersebut adalah: A. Menampilkan objek yang terlalu besar. B. Membuat konkret konsep yang abstrak. C. Menampilkan objek yang tidak dapat diamati dengan mata telanjang. D. Membawa objek yang berbahaya atau sukar didapat dalam lingkungan belajar. Jawaban yang benar adalah B, yaitu membuat konkret konsep yang abstrak. Soal nomor 39. Media memiliki fungsi dan manfaat bagi pembelajaran. Hal ini dirasakan oleh guru dalam membantu pembelajaran menjadi lebih efisien dan efektif. Misalnya, saat guru ingin menjelaskan suatu konsep atau objek yang luas dan besar, dia tinggal menggunakan medianya saja. Berikut ini adalah salah satu fungsi dari media pembelajaran sesuai kondisi tersebut. A. Menampilkan objek yang terlalu besar, misalkan pasar, candi. B. Membawa objek yang berbahaya atau sukar didapat dalam lingkungan belajar. C. Membuat konkret konsep yang abstrak, misalnya untuk menjelaskan peredaran darah. D. Menampilkan objek yang tidak dapat diamati dengan mata telanjang. Jawaban yang benar adalah A, yaitu menampilkan objek yang terlalu besar, misalnya pasar dan candi. Soal nomor 40. Seorang guru ingin membuka situs Google untuk menuliskan catatan, ide, atau refleksi yang bersifat pribadi atau untuk dibagikan secara umum. Fitur yang dapat dimanfaatkan oleh guru tersebut adalah A. Book, B. Forum, C. Blog, D. E-Portfolio. Jawaban yang benar adalah yang C, yaitu blog. Soal nomor 41. Seorang guru sedang bergoogling atau membuka situs Google untuk mencari informasi mengenai pembelajaran berbasis TIK atau teknologi informasi dan komunikasi. Pengertian googling dalam istilah internet di situs tersebut adalah A. Program mencari informasi. B. Program desktop publishing. C. Program untuk menjelajahi laman. D. Program penciptaan laman. Jawaban yang benar adalah yang C, yaitu program untuk menjelajahi laman. Soal nomor 42. Saat kita akan informasi tentang suatu topik, saat kita akan informasi tentang suatu topik atau judul dapat menggunakan aplikasi internet yang dikenal dengan istilah mesin pencari atau searching engine. Salah satu laman yang berfungsi sebagai mesin pencari selain Google adalah A. www.gmail.com, B. www.yahoo.com, C. www.hotmail.com, D. www.caridata.com.
Jawaban yang benar adalah yang B, yaitu www.yahoo.com atau www.yahoo.com. Soal nomor 43. Seorang guru akan membuat media untuk menampilkan contoh surat, tabel, gambar, dan berbagai dokumen lain. Aplikasi sederhana keluaran Microsoft yang dapat digunakan untuk memfasilitasi kegiatan guru tersebut adalah A. Microsoft Database, B. Microsoft PowerPoint, C. Microsoft Desktop Publishing, D. Microsoft Word. Jawaban yang benar adalah yang D, yaitu Microsoft Word. Soal nomor 44. Seorang guru dapat menampilkan bahan tayang yang menarik perhatian siswa dalam pembelajaran. Program tampilan bahan tayang ini difasilitasi oleh Microsoft. Aplikasi sederhana keluaran Microsoft yang dapat digunakan untuk membuat bahan presentasi adalah A. Microsoft Database, B. Microsoft Spreadsheet, C. Microsoft PowerPoint, D. Microsoft Desktop Publishing. Jawaban yang benar adalah yang C, yaitu Microsoft PowerPoint. Soal nomor 45. Pertanyaan: mengumpulkan data atau informasi dengan berbagai teknik atau mengasosiasi atau menganalisis atau mengolah data informasi dan menarik kesimpulan serta mengkomunikasikan hasil yang terdiri dari kesimpulan untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Langkah yang dilakukan Pak Ali itu merupakan bagian dari model pembelajaran A. Portofolio, B. Scientific, C. Penemuan, D. Autentik. Jawaban yang benar adalah yang B, yaitu Scientific. Soal 46. Pak Andre melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan masalah sebagai langkah awal dalam mengumpulkan dan mengintegrasikan pengetahuan baru berdasarkan pengalamannya, dimulai dengan memunculkan pertanyaan penuntun atau A. Quizzing question, dan membimbing peserta didik berkolaboratif yang mengintegrasikan berbagai subjek materi dalam kurikulum. Pembelajaran yang dilaksanakan oleh Pak Andri tersebut merupakan model pembelajaran A. Project based learning, B. Discovery learning, C. Problem based learning, D. Inquiry learning. Jawaban yang benar adalah yang A. Project based learning. Soal nomor 47. Bu Eni melaksanakan pembelajaran yang mengakomodasi semua anggota kelompok mengungkapkan pendapat, ide, dan gagasan terhadap skenario secara bebas hingga dimungkinkan muncul berbagai macam alternatif pendapat. Kegiatan yang dilakukan oleh Bu Eni tersebut merupakan implementasi model pembelajaran A. Project based learning, B. Discovery learning, C. Problem based learning, D. Inquiry learning. Jawaban yang benar adalah yang B, yaitu Problem based learning. Soal nomor 48. Berikut ini merupakan langkah-langkah pembelajaran dengan model pembelajaran Project based learning. 1. Penentuan pertanyaan mendasar. 2. Mendesain perencanaan proyek. 3. Menyusun jadwal atau create a schedule. 4. Memonitor peserta didik dan kemajuan proyek. 5. Menguji hasil. 6. Mengevaluasi pengalaman. Urutan yang benar adalah jawaban yang benar adalah yang A, yaitu nomor 1 sampai nomor 6 secara urut, mulai dari menentukan pertanyaan mendasar, mendesain perencanaan proyek, menyusun jadwal, memonitor peserta didik dan kemajuan proyek, menguji hasil, hingga mengevaluasi pengalaman. Soal nomor 49. Perhatikan langkah-langkah kegiatan pembelajaran yang masih acak berikut ini. 1. Mengorganisasi siswa dalam belajar. 2. Orientasi siswa pada masalah. 3. Membimbing penyelidikan siswa secara mandiri atau kelompok. 4. Mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Jika langkah-langkah tersebut disusun mengikuti urutan model pembelajaran
problem based learning, urutan langkah yang tepat adalah jawaban yang benar adalah yang B, yaitu 2, 3, 1, 4. Yang pertama adalah orientasi siswa pada masalah. Berikutnya adalah membimbing penyelidikan siswa secara mandiri atau kelompok. Kemudian mengorganisasi siswa dalam belajar. Dan yang keempat adalah mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Soal nomor 50. Kriteria keberhasilan belajar siswa ditentukan dengan menggunakan kriteria kelulusan minimal atau KKM. KKM adalah rata-rata setiap unsur dari kriteria yang ditentukan. Untuk menentukan KKM diperlukan faktor-faktor A. Kompleksitas indikator, daya dukung, dan kemampuan guru. B. Kemampuan guru, sarana dan prasarana, dan intake siswa. C. Kompleksitas indikator, daya dukung, dan intake siswa. D. Kemampuan guru, tingkat kesulitan, kompetensi dasar, dan intake siswa. Jawaban yang benar adalah yang C, yaitu kompleksitas indikator, daya dukung, dan intake siswa. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, demikian tadi untuk pembahasan soal latihan pretest PBG tahun 2022 untuk kompetensi pedagogik bagian kedua, yaitu nomor 2 untuk 26 sampai nomor 50. Untuk selanjutnya akan kita bahas bagian-bagian berikutnya. Jangan lupa untuk selalu dukung channel Eko Agus Taswanto dengan subscribe ya, di share kepada yang lain. Semoga saja bermanfaat dan berkenan. Sukses selalu Bapak Ibu, semoga lulus untuk PPG-nya sampai nanti menerima sertifikasi sebagai guru yang profesional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.